warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Khairunisa dengan NIM 8622410111 dari kelas RA3 PGSD semester 3. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pedagogik yang diampu oleh Ibu Hilda Daniartika Nurma Ardi, MPD. Nah, jadi transfer of knowledge itu merupakan model klasik dengan guru sebagai pusat pengetahuan utama. Pendidik itu menyampaikan isi pelajaran lewat kuliah, menghafal, dan ujian hafalan. Sehingga siswa itu pasrah menerima. Kelebihannya itu adalah praktis untuk rombongan belajar banyak dan dasar pelajaran. Tapi kekurangannya, siswa minim berpikir tajam dan gampang jenuh akibat kurangnya keterlibatan. Nah, sedangkan learning facilitator itu adalah strategi kekinian, di mana guru menjadi pembimbing atau penunjang. Pendidik menyusun suasana belajar yang hidup, pakai obrolan kelompok, tugas bersama, dan penelusuran siswa. Siswa giat menyusun ilmu sendiri sehingga melatih kemampuan analisis, inovasi, dan otonomi. Kekurangannya adalah memerlukan rencana ekstra dan sulit di kelas padat. Transmitter itu searah dari guru ke siswa, sedangkan fasilitator itu timbal balik, guru dukung, siswa menggali sendiri. Jadi, relevansi yang tepat saat ini itu adalah learning facilitator. Mengapa learning facilitator? Karena alasan yang pertama adalah zaman digital 2026. Anak SD itu gampang dapat data lewat Google, YouTube, atau AI. Nah, guru bukan lagi penyampai dasar, melainkan bantu siswa sortir nilai, dan pakai data untuk kuatkan melek digital. Alasan yang kedua yaitu kurikulum Merdeka PGSD. Tekankan proyek berbasis masalah atau PBL dan belajar mendalam. Pas dengan fasilitator, misalnya itu siswa SD kerjakan tugas IPS Budaya Jakarta, guru hanya mengarahi evaluasi. Alasan yang ketiga yaitu pendidikan SDRI. Menaikkan semangat siswa lewat aktivitas. Siswa usia 6-12 tahun kurangi hafal mati. Studi bilang capaian naik itu 20-30% lewat pendekatan bimbingan. Nah, alasan yang keempat yaitu kombinasi. Transmitter dipakai fondasi. Contohnya itu hafal sila Pancasila. Tapi fasilitator jadi andalan untuk skill masa depan seperti kerja tim dan selesaikan masalah. Contoh kasusnya adalah diskriminasi siswa bernama Mahesa akibat tunggakan SPP tahun 2025. Jadi, pada tanggal 6 Januari 2025, Mahesa, seorang siswa kelas 5 SD, dihukum wali kelasnya, Haryati, duduk di lantai selama 3 hari penuh, dari jam 8 pagi hingga jam 1 siang. Karena tunggakan SPP selama 3 bulan, lingkungan sekolah justru menghambat perkembangannya karena hukuman memalukan ini. Alasan faktor penyebab yang pertama adalah faktor internal sosial. Kurangnya empati guru terhadap kondisi ekonomi siswa miskin. Sanksi tidak manusiawi melanggar hak anak, Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, faktor yang kedua adalah faktor kebijakan. Sistem SPP ketat, tanpa subsidi atau alternatif bagi keluarga kurang mampu. Prioritas finansial daripada kesejahteraan siswa. Jadi, faktor yang ketiga adalah faktor sosial, budaya atau hukuman fisik atau emosional di beberapa SD Indonesia untuk disiplin, bukan fasilitasi. Nah, jadi akibat negatif yang pertama adalah psikologis, trauma malu berkepanjangan, turunnya kepercayaan diri,
potensi depresi, dan isolasi sosial. Nah, akibat yang kedua yaitu akademik. Pasti mengganggu konsentrasi belajar, nilai menurun karena stres emosional. Akibat yang ketiga yaitu perkembangan jangka panjang, hambat motivasi sekolah, risiko drop out, atau gangguan mental remaja. Kasus ini menunjukkan lingkungan pendidikan toksik atau hukuman diskriminatif lebih parah daripada fasilitator. Pendidik dapat menegakkan disiplin dengan kasih sayang melalui pendekatan positif disiplin yang fokus pada pembinaan, bukan hukuman. Strategi utamanya yang pertama adalah komunikasi empatik. Guru mendengar siswa dulu sebelum koreksi. Misalnya tanya, kenapa telat hari ini? Untuk pahami akar masalah, lalu beri aturan yang jelas. Yang kedua, konsekuensi logis. Bukan hukum kasar, tapi hubungkan kesalahan dengan pelajaran. Seperti siswa lupa PR, disuruh kerjakan ulang sambil diskusi. Apa pelajarannya? Nah, yang ketiga, penguatan positif. Puji usaha spesifik. Wah, bagus sekali. Kamu antri rapi hari ini. Tingkatkan motivasi intrinsik tanpa manipulasi. Contoh aplikasi di SD yaitu di kelas PGSD, terapkan check-in emosional. Pagi hari, siswa bagikan perasaan, guru merespon peduli, lalu atur aturan kelas bersama. Hasilnya, disiplin naik karena siswa merasa dihargai. Kurangi pelanggaran 30-50%. Manfaat jangka panjangnya adalah pendekatan ini itu membentuk karakter mandiri dan tangguh, hindari trauma seperti kasus Mahesa sebelumnya, dan guru jadi teladan kasih sayang sesuai kurikulum merdeka yang menekankan harmoni emosional. Jawabannya iya, paradigma pendidikan Islam sangat berkontribusi membentuk etika siswa di sekolah. Pendekatan ini itu holistik, gabungkan ilmu dan akhlak dari Al-Quran, sunnah dari rahmatan lil alamin. Bikin sekolah tempat takwa, bukan cuma hafalan. Kontribusi utamanya adalah teladan Nabi Muhammad SAW, yaitu jujur, sabar, dan adil. Bentuk karakter kuat lawan era digital 2026. Kurangi bullying 25-40% di madrasah via kasih sayang universal. Hindari kasus diskriminasi seperti kasus Mahesa sebelumnya. Contoh penerapan TSD yang pertama adalah muhasabah harian. Tutup pelajaran. Siswa tulis 3 hal, amal soleh hari ini, salah, dan taubat. Rencana takwa besok. Guru baca pribadi, beri motivasi, bangun integritas mandiri seperti ajaran Al-Ghazali. Yang kedua, adab guru dan murid. Siswa telat. Solusinya, sambut senyum. Tanya sebab, ingatkan sholat duha. Berikut adalah bentuk hormat dan empati. Konflik teman. Nah, suluh syariah, meminta maaf, salam, ganti rugi. Berikut adalah melatih ukhuwah. Lalu PR lupa, membantu kerjakan sambil diskusi. Tugas itu amanah ibadah. Lalu berbisik. Nah, nasihatkan dengan lembut. Salawat bareng. Berikut adalah ajar sabar, akhlak hasanah. Lalu yang ketiga adalah proyek akhlak lokal. Kelas 4 SD bikin poster. Misalnya etika Jakarta Islami. Sopan di MRT, gotong royong di RT, lalu presentasi dan praktik nyata. Guru menilai proses takwa, sinergi disiplin kasih sayang sebelumnya, jadi teman akhlak PGSD. Nah, jadi pandangan yang menganggap pendidikan hanya sebagai proses transfer pengetahuan perlu dikritisi karena meredukasi peran pendidikan menjadi mekanis dan pasif, seperti banking education ala Paulo Freire.
Kritik utamanya adalah pendekatan ini anggap siswa celengan kosong yang diisi guru, abaikan kreativitas dan dialog. Akibatnya, siswa hafal tapi tidak kritis, mudah lupa atau pengetahuannya tidak terintegrasi, dan tidak siap era digital 2026, di mana AI transfer info instan. Nah, seharusnya pendidikan itu berkontribusi bersama problem posing, fasilitasi eksplorasi dan empati, bukan satu arah. Lalu, apakah pendidikan mengubah hakikat manusia? Jawabannya iya, pendidikan bisa mengubah hakikat manusia secara esensial. Manusia bukan statis, hakikatnya plastis, dipengaruhi oleh pengalaman belajar. Ada beberapa alasan. Alasan yang pertama adalah transformasi kognitif, ubah pola pikir dari egosentris ke empati. Contohnya, siswa diskriminasi Mahesa, jadi paham keadilan via dialog kasih sayang. Alasan yang kedua yaitu pembentukan karakter. Paradigma Islam atau positif disiplin membentuk akhlak atau takwa amanah, ubah naluri liar jadi manusia beradab. Alasan yang ketiga yaitu bukti. Penelitian tunjukkan pendidikan kritis, tingkatkan konstituenas 11-25%, ubah perilaku seumur hidup. Nah, jadi pendidikan tak diganti DNA, tapi rekonstruksi identitas dari penerima pasif jadi agen perubahan sesuai fasilitator relevan saat ini. Baik, mungkin cukup sekian jawaban berbentuk video dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.